Jadi iman pada hari akhir itu yakni berani menghadapi fakta sekalipun di lingkungan yang baru sekalipun. Ini adalah latihan kita, latihan Anda. Kita mudah sekali nggak kerasan sedikit kita pergi. Kalau nggak kerasan itu fakta itu normal, artinya itu normal gitu. Nangis so kowe ojo ngelokne kancamu sing di nggone tempat yang baru nangis mergo gak kerasan, ojo mbok lokke. Ya lah wong tuwek kok nangis, wis tuwek kok gak kerasan. Wong sing SMP langsung kerasan, sing mlebu di SMA langsung gak kerasan. Apa meneh kowe kan mlebu perguruan tinggi STT kok gak kerasan, kok nangis. Apa rasa mbok lokne? Perkara nangis kowe gak melihat umur. Takok sing tuwek-tuwek kuwi. Mung wae nek nangis ndelik bedane ngono tok. Mlebu kamar mandi nangise kan gitu aja. Nangis gak melihat umur. Jadi kalau ada temenmu nangis, walaupun kamu tuh SMP langsung kerasan, nek mahasiswa atau mahasiswi ndek kene nangis, neng-nengen. Ndak apa-apa mbak. Ya memang gak kerasan itu sesuatu yang menyedihkan mbak. Tapi kalau mbaknya terus nangis, diturut nangis saja sekenceng-kencengnya, saya siap mendengarkan tangismu mbak. Gak apa-apa, menangislah. Dengan menangis semoga segala beban batin akan menjadi lepas. Tumpahkan sebanyak-banyaknya tangisannya, sehingga bisa jadi air mata nanti dapat bersaing dengan sungai di timur itu mbak. Kalau banyak mbak nanti kan bisa untuk berenang ikan, untuk menjadi sumber kehidupannya ikan, itu malah akan sangat bagus. Nggak apa-apa mbak nangis so mbak. Ojo mbok ngonek ning ngene. Apa to mbak, aku sing SMP dari SD gak nangis, gembeng. Itu namanya maunya mendukung tapi melemahkan. Nek nangis nggak apa-apa. Tangisan itu anugerah. Jangan kamu menyalahi sunnah. Bukti kita itu kok nangis itu kok halal. Buktinya punya mata dan dapat mengeluarkan air mata. Asal yang bukan air mata buaya kan gitu. Itu normal. Kalau orang tuh gini langsung kerasan, nggak enak tangisnya belas, teko langsung goyang guyu. Pisah karo wong tua langsung suweneng, itu kudune tanda tanya. Wah bocah ki gak beres ya. Jadi ndek kene gak kerasan. Kalau muncul rasa sedih karena karena pisah dengan orang tua, dengan keluarga, itu normal. Jangan kamu anggap tidak normal. Madang ngono gak kerasan itu normal. Kowe sing gak normal. Saat kowe ngandani kancamu ngono gak kerasan ngono nangis santai, aku wis gak normal gitu. Nek normal ki bisa karo keluarga ki ya sedih. Mung sing sijine mampu iso ngempet, sing sijine gak igung iso ngempet gitu aja. Ora terus kemlewelet. Mandak ngono pisah wis nangis. Lagi seminggu ya gitu. Itu sing gak normal ki awakmu. Kan gitu ya. Jadi kalau ada yang nangis ndak apa-apa. Ojo dinendang dengan cara kemudian wis to Dik gak usah nangis, aku biyen gak nangis kok Dik, mandak ngono, mandak sedelu nangis barang ngisin-ngisini. Iki pomone adikmu lho ya. Mergo kowe mbake wis dikene adikmu nangis. Ngisin-ngisini aku. Ngopo ngono. Kuwi kok adikmu piye? Ya jale piye? Saya banter nangise. Semula ngempet.
Kalau diknya apa nangis ngisin mandak ngono nangis. Wong aku yo ndek kene nek mbake lho, aku yo mbakmu yo ndek kene. Kasih nangis. Aku nangis tak colok pisan. Itu nanti semasa banter kan gitu. Semula lampine kan gitu malah saya ombo. Itu bolokne pisan ya saya gulung-gulung gitu. Biar nangis biarkan. Biar keluar unek-uneke. Itu normal, itu wajar. Nangis enggak apa-apa. Sing penting iso ngempet enggak mulih. Nek perlu nek nangis karo ngomong aku gak kerasan, aku pengen nangis. Ya sudah, ayo nangis. Diumumke, sopo sing gak kerasan, ayo di lapangan nangis bareng. 1, 2, 3, kan gitu. Yang berhenti nangis pertama dapat souvenir, kan gitu. Nanti yang paling besar souvenirnya yang nangis paling belakang. Karena iso ngempet nangis paling gurih, tapi masih bisa ngempet tetap ingin di sini. Itu penghargaan. Jadi nggak apa-apa. Kamu nggak usah izin, kamu nggak usah malu. Kalau kamu ingin nangis, nangis saja. Karena memang pisah itu sedih, nggak apa-apa. Aku pengen mulai, pengen boleh toh di. Enggak, aku mau pengen nangis wae, aku pengen mulai jane tapi aku pengen nangis wae, tangis ke wae gitu. Enggak apa-apa. Nanti bisa menikmati. Itulah fakta. Ya nek beda nangis karo ngamuk gitu ya, beda. Kemudian yu'minu billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. Soleh itu karakter yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Pinter memerintah kepada diri, sadar ya, pinter memerintah kepada diri untuk memiliki kesadaran untuk berlaku komunikatif. Wa ya'muruna bil ma'ruf, berlaku mengenal. Assalamualaikum kan itu. Berlaku wa ya'muruna bil ma'ruf, berlaku arif. Di sini juga kaitannya dengan potensi wa ya'muruna bil ma'ruf itu. Berlaku kearifan. Biasanya wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah untuk berbuat baik. Memerintah untuk ma'ruf dari kata arif. Arif itu kenal. Arif itu kenal. Tapi perilakunya itu perilaku mengenal. Saling mengenal. Mengenal pikirannya, mengenal telinga, mengenal mata. Saat kita itu melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, kemudian kita menuruti keinginan nafsu, keinginan yang akan merusak waktu kita. Upama mestinya ini adalah jam belajar, kemudian kita bermain game, kita bermain yang dapat mengganggu yang sedang belajar, atau dirinya sebenarnya terganggu. Bagi mereka yang wa ya'muruna bil ma'ruf, pada saat malasnya datang, kalau ya'muru bil ma'ruf memberitakan diri untuk arif, mengenal ini enggak benar, ini enggak bijak. Saya kan masih tugas, saya harus belajar, sehingga seharusnya saya arif, sehingga saya memanfaatkan waktu dengan baik. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Saat kita ada peluang untuk mengembangkan potensi terampilnya, potensi berpikirnya, arif. Saat rasa malas masuk di kelas, arif. Ini enggak benar, ini enggak arif, ini enggak bijak, ini enggak dalam perilaku untuk sebagai diri, enggak mengenal diri. Saat orang itu
tidak mengenal dirinya karena lupa kepada Allah, akan jadikan Allah lupa kepada dirinya pada saat tertentu menjadi kebiasaan sehingga tidak mampu mengendalikan diri dengan baik. Itu sebenarnya kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf, perilaku-perilaku arif, perilaku-perilaku bijak terhadap sesuatu yang pada saat kita sesungguhnya itu tidak sinkron. Keinginan kita untuk menjadi soleh, keinginan kita untuk menjadi baik, keinginan kita menjadi bisa, tapi perilaku kita ternyata perilaku yang tidak menjadikan kita bisa atau menjadikan kita bodoh, menjadikan kita terbiasa malas, menjadikan kita memiliki perilaku saling benturan atau kita saling olok-olokan. Maka pada saat kita ada teman yang mungkin kita nggak seneng, saat kita ingin mengolok hanya sekedar supaya untuk dapat memperolok-olok, ini nggak arif, ini nggak bijak, ini nggak perilaku mengenal. Itulah ya'muruna bil ma'ruf, karakter orang yang berada di dalam orang yang soleh dan solehah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, sadar potensi dan cara pengembangannya. Sekali lagi, intinya sadar potensi dan pengembangannya dirinya dan lingkungan. Kalau kita malas, maka lingkungan itu, jika kita malas kita sendirian nggak masalah, tapi jika banyak maka menjadi lingkungan yang malas. Kita ingin membentuk lingkungan yang diri kita itu akan belajar, maka kita membangun komunikasi yang saling belajar, sehingga kita jika suatu saat malas itu malu, sehingga kita juga akan belajar menjadi perilaku yang pendengar. Kamu di kelas suka berbicara sendiri, umpama begitu, itu memiliki perilaku itu, kalau arif itu tidak dilakukan karena sama saja itu merusak, itu menjadi munafik. Saat kamu ngomong dengan tamu, saat kamu ngomong dengan orang tua, saat kamu ngomong dengan ustadz, saat kamu ngomong berbicara, miliki perilaku yang sadar akhlak dan sadar adab. Latih dengan sebaik-baiknya, dilatih perilaku yang akhlak dan adab. Upama kamu megang HP, kemudian kamu sedang berbicara dengan ustadz, berbicara dengan orang lain, bahkan temanmu sekalipun sebenarnya, bahkan apalagi dengan orang tuamu, kamu hindari bermain HP saat orang tuamu berbicara. Saya tuh nemoni tamu, saya tuh nggak pernah bawa HP, saya tinggal HP. Kalaupun ada telepon umpamanya di sebelah, umpama begitu, saya pamit, pangapunten, ini ada HP yang saya nggak bisa tinggal. Itu berlaku dalam kemilikan akhlak dan adab. Orang yang nggak punya adab pada saat bertamu terus main HP, itu jangan seburuk-buruknya menungso. Weki ngomoro bertamu malah dolanan HP. Itu sama bukan gitu. Jadi itu harus berlatih. Itu berlaku yang tidak berakhlak dan tidak beradab, yang kalau nggak diungkap ini kan kadang nggak sadar karena banyak kalau orang bertamu itu masih bermain gitu. Itu sebenarnya orang yang tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki adab. Kalau kamu membalas Jeprian pamit gitu, mau nulis gitu, itu berarti berada di dalam akhlak, berada di dalam adab. Hal sepele tapi merusak suasana komunikasi. Kita menjadi tidak cerdas, kita akan terlatih menjadi dungu. Hanya perkara itu. Saya nggak pernah ada informasi, saya sejak awal langsung bersikap seperti ini gitu ya. Itu sekarang kita langsung bisa bagaimana menyikapi. Sekarang itu bangsa, negara, bahkan mungkin dunia membutuhkan komunitas yang solid, komunitas yang saling dukung, saling support dalam fakta, realitas nyata, bukan hanya lesan.